Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kita mau menjelaskan terkait lapangan migas dan faktor-faktor pendukungnya untuk membuat sebuah industri. Sebelum itu, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan diri kita. Nama saya Muhammad Fawahyudin dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Stabila Krisnawati dengan NIM belakang 05. Perkenalkan, nama saya Rama Sadewa dengan NIM belakang 13. Perkenalkan, nama saya Irsyad Iqbal Zaki dengan NIM belakang 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Nadira dengan NIM akhir 17. Baik, untuk bahasan pertama adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Kepada rekan saya yang bertugas dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Jadi, di pendahuluan ini yang pertama kita ada latar belakang. Di sini minyak dan gas bumi ini memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan energi di Indonesia. Indonesia itu salah satu negara yang memiliki potensi migas yang sangat besar. Tapi dengan seiring permintaan energi yang dibutuhkan, produksi migas ini menghadapi tantangan yang signifikan. Penurunan cadangan migas di lapangan yang sudah tua, serta minimnya eksplorasi di wilayah-wilayah baru menjadi faktor utama yang mempengaruhi penurunan tingkat produksi. Oke, eksplorasi migas menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan ketersediaan energi jangka panjang. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan cadangan baru yang dapat menggantikan cadangan yang telah habis, sehingga pasokan energi ini dapat berkelanjutan. Selain itu, eksplorasi migas juga dapat memberikan kontribusi penting terhadap penerimaan negara melalui pajak, bagi hasil, dan pendapatan lainnya. Indonesia pernah menjadi anggota OPEC hingga 2009 dan salah satu produsen migas utama di Asia Tenggara yang terus berupaya meningkatkan investasi di sektor eksplorasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan skema kontrak yang lebih fleksibel seperti growth split untuk menarik minat investor asing maupun domestik. Selanjutnya ada beberapa tujuan dari studi kasus kali ini. Saya akan membacakan beberapa saja, yaitu salah satunya untuk memaksimalkan kontribusi sektor migas terhadap pendapatan negara melalui pajak, royalti, dan hasil produksi, memanfaatkan hasil eksplorasi untuk membangun infrastruktur energi seperti kilang, pipa distribusi, dan fasilitas penyimpanan, lalu juga dapat menumbuhkan sektor industri hulu migas yang berpotensi membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, menemukan dan mengembangkan sumber daya migas baru untuk melengkapi sumber energi terbarukan dalam transisi menuju energi yang terbarukan, lalu memanfaatkan eksplorasi migas untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam tetapi minim dengan adanya pengembangan. Lalu selanjutnya ada manfaat. Ada manfaat dari studi kasus kali ini, ada beberapa, yaitu yang pertama untuk pemahaman terhadap potensi sumber daya, yang kedua untuk identifikasi tantangan dan solusi, yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mendukung kebijakan energi nasional, mendorong investasi, untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, meningkatkan kesadaran lingkungan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan ketahanan energi, dan mendukung pembangunan infrastruktur. Selanjutnya ada bab 2 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan untuk rekan saya yang menjelaskan bab 2. Baik, terima kasih atas tempat dan waktunya. Saya akan menjelaskan bab 2 tentang kajian geologi. Jadi kajian geologi ini dilakukan pra dan pasca didirikannya sebuah industri migas di suatu area. Jadi penelitian ini dilakukan di lapangan YH yang terletak di wilayah operasi PT Chevron Pacific Indonesia di daerah Minas Riau pada formasi Baskap berumur Miosen awal. Penelitian ini berlangsung dari 4 Juni 2012 hingga 13 Agustus 2012 dan bertujuan untuk memahami geologi dan potensi produksi hidrokarbon di kawasan tersebut. Lapangan YH merupakan area strategis di cekungan Sumatera Tengah yang kaya akan hidrokarbon.
Lapangan ini terletak pada batuan pasir A1 dan A2 dalam sekuens stratigrafi yang dipengaruhi oleh perubahan muka air laut. Struktur geologi di wilayah ini kompleks dengan adanya antiklin dan sesar naik. 3 asosiasi fasies pengendapan yang ditemukan adalah fasies amalgamated, braided channel, dan transgressive channel fill, dan progrending mudbar, yang diinterpretasikan sebagai bagian dari sistem estuarin tidal yang dipengaruhi pasang surut. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai proses transgresi regresi yang terbentuk stratigrafi formasi Baskap. Sebagai salah satu lapangan minyak tertua di Indonesia, Minas telah menghasilkan lebih dari 2.000 sumur. Mengingat usianya, untuk meningkatkan produksi ini, di lapangan Minas memerlukan teknik pemulihan sekunder karena jika kita mengingat umurnya sudah sangat lama, dan tersier untuk menyokong dari teknik pemulihan sekunder itu sendiri. Jika kita lihat fasies sedimen melalui data inti batuan sumur serta analisis seismik dan korelasi kronostratigrasi antara sumur untuk memahami distribusi dan konektivitas batuan pasir, akan menghasilkan data yang sangat mendukung untuk dijalankannya secondary recovery atau EOR karena batuannya sangat porus dan terhubung. Nah, Novi sudah pulang ya. Jika kita analisis batuan inti di lapangan Minas menunjukkan 4 jenis fasies litologi, yaitu batu pasir silang, batu lempung lentikular, batu pasir konglomerat, dan batu pasir bioturbasi. Jadi kalau kita lihat di sini, sebagian besar adalah jenis batuan pasir yang jika kita melihat keilmuan, maka batuan tersebut adalah batuan-batuan yang bersifat porus. Bisa dibuktikan dengan batuan pasir konglomerat atau Golan 1 memiliki porositas reservoir tinggi dengan porositas 24% dan volume lempung 14%. Sementara itu batuan pasir silang siur memiliki porositas 16% dengan volume lempung 34%. Batuan konglomerat terbentuk di lingkungan dengan energi tinggi seperti sungai deras dan delta. Sedangkan batuan pasir silang siur terbentuk dari pergerakan aliran air atau angin yang membuatnya menjadi porus dan permeable. Distribusi fasies batuan pasir menunjukkan variasi dengan batuan pasir konglomerat yang menipis ke arah barat daya dan batuan pasir silang siur yang membentuk isolate bar di lingkungan maut bar. Analisis konektivitas menunjukkan bahwa beberapa sumur di lapangan Minas terhubung dengan baik, yang penting untuk perencanaan metode pemulihan seperti secondary recovery dan EOR. Jadi dari studi ini juga membuktikan pentingnya konektivitas batuan pasir dan distribusi fasies dalam perencanaan operasi pemulihan hidrokarbon dan tahap awal eksplorasi karena mendukung seberapa ekonomisnya suatu lapangan tersebut. Mungkin dari saya cukup, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagi yang bertugas dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Zikri Nadira akan memaparkan bab 3 tentang perencanaan produksi. Pada jurnal yang kami kutip, yang membahas tentang lapangan migas Minas Riau Sumatera, perencanaan produksi meliputi yang pertama periode kontrak dari 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2021. Lalu jumlah sumur yang direncanakan untuk diuji dapat sebanyak 43.330 sumur. Dan kemudian persiapan sumber daya oleh PT SWE, termasuk yang pertama tenaga kerja, yang kedua peralatan kerja, yang ketiga unit mobile well test, yang keempat kendaraan, yang kelima perlengkapan perlindungan diri atau PPE, yang keenam pelatihan. Nah, metode produksi yang digunakan pada lapangan migas ini sendiri yaitu menggunakan metode EOR atau Enhanced Oil Recovery, yakni metode pemulihan minyak yang ditingkatkan untuk meningkatkan jumlah minyak yang dapat diekstraksi dari sumur-sumur yang ada. Metode EOR ini termasuk teknik seperti injeksi uap yang telah diterapkan di lapangan Minas sebagai bagian dari operasi PT CPI
dan bertujuan untuk meningkatkan tekanan reservoir dan memudahkan aliran minyak ke permukaan yang menghasilkan peningkatan tekanan reservoir. Adapun jumlah sumur dan pola pengembangan, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat sebanyak 43.330 sumur yang akan diuji selama jangka waktu kontrak, yang dimulai dari 1 Januari 2019 dan akan berakhir pada 31 Desember 2021. Sementara pola pengembangannya sendiri mengikuti pola grid atau pola pengeboran, yang mana sumur-sumur yang ditempatkan dalam pola tertentu untuk memaksimalkan pemulihan minyak dan meminimalkan kerugian akibat kegagalan. Kondisi geologi, distribusi reservoir, dan teknologi yang digunakan untuk pengujian dan produksi, semuanya sehingga harus dipertimbangkan dalam pengembangan ini. Mungkin dari saya cukup sekian, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bertugas pada bab berikutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan bab 4, yaitu estimasi sumber daya yang dihasilkan oleh lapangan Minas. Lapangan Minas sendiri ini ditemukan pada 1941 dan mulai berproduksi pada 1954. Lapangan Minas sendiri memiliki luas 67,28 km persegi, letaknya di Provinsi Riau. Lapangan Minas sendiri ini telah menghasilkan lebih dari 2,75 miliar barrel minyak mentah. Sukamto, manajer operasi South CPI, menjelaskan kapasitas produksi harian di lapangan Minas sendiri saat mencapai 45.000 barrel per hari. Saat puncak di tahun 1970-an, produksi harian sumur-sumur di Minas ini bahkan menembus 1 juta per barrel per hari. Namun seiring kandungannya yang terus menurun, produksi minyak terus menyusut dari tahun ke tahun. Diungkapkan Sukamto, lapangan Minas sendiri juga menghasilkan gas alam. Produksi gas tersebut terbilang kecil, sehingga hanya dipakai untuk kebutuhan pembangkit listrik milik CPI sendiri. Dengan kandungan minyak mencapai 6 miliar barrel, lapangan Minas jadi sumber blok minyak terbesar di Asia Tenggara. Mungkin itu saja dari saya. Saya akan lanjutkan ke yang bertugas, ke teman saya yang bertugas. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak lingkungan. Pengembangan lapangan Minas di Riau memiliki berbagai dampak lingkungan yang perlu diperhatikan, termasuk kualitas udara, air, flora, fauna, dan kesehatan masyarakat. Emisi dari kendaraan dan proses pengeboran dapat menambah polusi udara, sementara limbah cair berpotensi mencemari sumber air. Mitigasi mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan, pemeliharaan alat berat, dan pembangunan sistem pengolahan limbah. Deforestasi mengancam keanekaragaman hayati, sehingga progres reboisasi dan pemantauan spesies terancam diperlukan. Di sisi sosial ekonomi, meskipun ada peluang kerja, konflik sosial dapat muncul yang bisa diatasi dengan melibatkan masyarakat lokal, menerapkan program CCR. Emisi gas rumah kaca juga perlu diatasi melalui praktik operasional yang berkelanjutan. Edukasi kesehatan dan sistem manajemen limbah yang efektif sangat penting untuk mencegah pencemaran. Dengan strategi mitigasi yang komprehensif, dampak lingkungan dapat diminimalkan sambil tetap memberikan manfaat ekonomi. Sekian dari saya. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan di sini kami berusaha untuk menjawab dari rumusan masalah dari laporan ini. Yang pertama, mengoptimalkan potensi migas untuk mendukung kebutuhan energi dalam negeri yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan industrialisasi. Yang kedua, menjamin ketersediaan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan guna mengurangi ketergantungan pada impor migas. Yang ketiga, memaksimalkan kontribusi sektor migas terhadap pendapatan negara melalui pajak, royalti, dan bagi hasil produksi. Yang keempat,
memanfaatkan hasil eksplorasi untuk membangun infrastruktur energi seperti kilang, pipa distribusi, dan fasilitas penyimpanan. Yang kelima, menumbuhkan sektor industri hulu migas yang berpotensi membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Yang keenam, menemukan dan mengembangkan sumber daya migas baru untuk melengkapi sumber energi terbarukan dalam transisi menuju bauran energi. Yang ketujuh, memanfaatkan eksplorasi migas untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam tetapi minim pengembangan. Yang kedelapan, mendorong inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya manusia melalui investasi di sektor eksplorasi migas. Yang terakhir, melaksanakan eksplorasi migas secara bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Lalu ada rekomendasi. 1. Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal yang komprehensif untuk menarik investor asing dan domestik. Insentif ini dapat berupa keringanan pajak, fleksibilitas dalam pembagian hasil PSG atau gross split, serta kemudahan perizinan eksplorasi. Yang kedua, memanfaatkan teknologi modern seperti seismic imaging, deep water drilling, dan teknologi ramah lingkungan dapat meningkatkan efisiensi eksplorasi, khususnya di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Yang ketiga, fokus eksplorasi perlu diarahkan pada sumber daya non-konvensional seperti gas metana batubara atau CBM, dan gas, dan shale gas. Pengembangan ini memerlukan kerangka regulasi yang jelas serta pendanaan khusus untuk meningkatkan daya tarik investor. Yang keempat, evaluasi dan penyempurnaan sistem kontrak PSG atau gross split perlu dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan industri dan kondisi pasar global. Sistem yang lebih fleksibel seperti gross split dengan penyesuaian tambahan variable split dapat meningkatkan daya tarik investasi. Yang kelima, pelatihan tenaga kerja lokal di bidang eksplorasi dan produksi migas perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing. Pemerintah dan perusahaan migas dapat bekerja sama melalui program pelatihan berbasis teknologi. Yang keenam, diperlukan sinergi antara pemerintah, kontraktor, institusi pendidikan, dan lembaga penelitian untuk mendorong inovasi dan eksplorasi dan produksi migas. Kolaborasi ini juga dapat mendukung studi kelayakan pada blok-blok migas potensial. Yang ketujuh, penyederhanaan regulasi perizinan dan pengawasan eksplorasi diperlukan untuk mengurangi hambatan birokrasi. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dalam proses penawaran blok migas. Yang kedelapan, pemerintah perlu mendorong pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap migas, khususnya dalam menghadapi transisi energi global. Pada slide terakhir, bisa kita lihat di sini adalah jurnal-jurnal yang kita gunakan sebagai literatur dan pendukung dari laporan yang kami sajikan. Mungkin materi sudah selesai. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.